kelihatan ada program alpukat gitu kan. Betul. Yang melibatkan para petani-petani gitu kan. Lalu di rumah-rumah saya dengar gitu kan. Itu gimana itu program alpukat itu? Kalau saya minta dicuri halal. Mangga. Jangan jadikan makanan penyebab dosa. Bener. Silahkan sok mau dicuri karena lapar kenapa silahkan. Halal. Pola kami kita kasih nama ngamen, artinya menjelaskan ke rekan yang punya CSR mungkin, sok kadiakeun lah. Kita akan bagikan ke masyarakat. Sok program kita kalau memang layak didukung, kami minta didukung. Ada kemarin alumni Unpad kesini coba asugan Pak Haji gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi pada saat sekarang animo yang sangat tinggi ya pasti kan kendala ada di bibit gitu kan. Sedangkan kita sendiri belum bisa bibit sendiri kan? Sudah. Sudah. Tetap kita bibit sendiri. Kita beli yang jadi kendala modalnya tadi, modal untuk beli induk indukannya udah banyak. Udah. Seedling atau biji alpukatnya. Karena biji alpukat itu tidak sembarangan. Pertama tua, kedua kita cari yang bebas penyakit. Terus besarannya juga nggak bisa kecil-kecil amat. Tapi kalau sudah banyak nanti produksi bibit itu banyak itu mungkin biji alpukat banyak. Persoalannya sebanyak apapun kita produksi alpukat, biji tetap di kota. Biji tetap di kota. Kecuali kita jual lagi di tukang jus, di kafe, di restoran gitu. Dulu kalau lagi kecil kita masih ingat tuh di alpukat apa bijinya anak-anak pakai pestol-pestolan tuh kan. Ojo cetok gitu kan. Padahal itu bisa jadi untuk bibit lagi pohon yang baru sebetulnya. Nah, ini mungkin segala sesuatu memang perlu dievaluasi dan pada saat animo masyarakat karena sosialisasi tadi yang sangat baik. Lalu masyarakat juga melihat banyak lahan-lahan mereka yang tidak produktif sehingga mereka pun kenapa tidak? Ya, tapi di sisi lain yang program yang sangat baik ini perlu didukung karena kaitan alpukat sendiri termasuk makanan sehat itu kan kalau alpukat itu kan. Sekarang Badan Dunia sudah menyatakan bahwa alpukat jadi superfood. Bukan lagi masuk ke buah-buahan. Bukan ke buah-buahan. Bukan. Nah, ini superfood. Superfood gitu kan. Jadi 30 tahun yang akan datang alpukat ini bukan lagi buah tapi sekarang sudah. Jadi sudah akan menjadi makanan pokok. Makanan pokok. Nah, ini karena saya kan nggak ngerti kadang-kadang udah ini makan alpukat aja. Alpukat mah aman lah. Kan orang yang punya katanya yang punya gula itu udah diabetes alpukat lah aman katanya. Apalagi sekarang saya dengar sudah ada superfood. Ini dari yang statement dari mana itu? Badan Dunia. Nah, mudah-mudahan ini nggak salah. Kalau WHO superfood semacam begitu, artinya nanti bagaimana ke depan itu demand ya. Betul. Demand itu akan tinggi, permintaan akan tinggi. Bagaimana solusi kita adalah memberikan supply daripada demand tersebut. Jangan sampai nanti pada waktu masyarakat begitu sadar akan kebutuhan makanan pokok alpukat dengan kesehatan produksinya kurang. Jadi, nah ini pas sekarang. Cek orang Sunda mengpeng aya angin pasang layar. Betul. Itu ya kan ini. Kan ulah dagang mercon geus lebaran. Jadi udah kelewat. Kalah cilaka kan dagang mercon geus lebaran manu meuli eueuh cilaka begitu kan. Artinya momentum ini pas sekali. Pada saat tadi isu yang sudah mengatakan bahwa ke depan bahwa alpukat menjadi bahan superfood, bahan pokok, makanan utama. Ini harus sudah dipersiapkan oleh kita. Nanti jangan boomingnya, meledaknya bahkan negara lain yang memanfaatkan. Ya kan? Malah kita ini luar biasa ini. Ini di daerah ini masuk Panjalu kan? Lokasi yang kita dudukin ini masuk dusunnya Sukamulya. Kecamatan desanya Ujung Tiwu. Kecamatan Panjalu. Oh, kecamatan. Di kecamatan. Tapi berapa meter lagi ke sana itu sudah masuk Panumbangan. Oh, Panumbangan. Jadi kebun saya ini 3 kecamatan, Pak. Kalau Panumbangan itu Kabupaten Ciamis, masih Ciamis. Ini luar biasa nih. Kita lihat tempat yang sangat
indah, sejuk gitu kan, alami. Jadi kalau yang pusing-pusing, stres ya situasi COVID mah kesini ngaliwet jadi aman, segala makanan sehat semua ini. Makanan hasil produksi gitu kan. Ya mudah-mudahan Kang, sambil kita nanti lihat, mungkin pengen lihat bagaimana kegiatan di lapangan para petani gitu kan, mungkin bisa kita melihat nanti. Karena antusias masyarakat saya lihat di video-video Akang YouTube yang muncul itu kan luar biasa ini. Sebenarnya ada satu lagi yang kita harus tahu Pak Haji. Kenapa sih alpukat? Kenapa sih alpukat dan kenapa sih berani-beraninya nanam alpukat banyak? Begini Pak Haji, banyak orang pengen menghadirkan menanam sesuatu tanpa visi dan yang kuat. Mereka hanya ikut ke bawah arus. Kami tidak. Kami sedang menanamkan sebuah pondasi yang sangat kuat. Pertama yang ingin kami capai adalah kita adalah produsen alpukat terbanyak di Indonesia melalui kemitraan tadi. Yang kedua, target kami adalah kami akan hadirkan buah-buah alpukat yang berkualitas. Ketika alpukat yang selama ini mensuplai pasar itu adalah alpukat tradisional, itu nanti ketika kami panen akan tergantikan dengan alpukat-alpukat yang berkualitas. Terus yang ketiga adalah demand tadi. Ketika superfood ini sudah masuk ke kampung, sekarang hanya baru pejabat, orang-orang yang ngerti kesehatan, tapi yakin 20 tahun yang akan datang, ini sudah masuk ke kampung. Bagaimana balita itu sudah makan alpukat, kemudian orang yang permasalahan dengan pencernaan, diabetes dan yang lain itu menjadi sebuah kebutuhan. Kami akan menghadirkan buah-buah yang berkualitas dan kami punya goal 200.000 pohon alpukat dan itu angka yang menurut saya adalah terbesar di Indonesia. 200.000 pohon. 200.000. Sekarang baru tercapai berapa kira-kira? Sekitar 20 ribuan. 20.000 pohon. Baru 10%. Baru 10%. Nah, lokasi yang kami tanam adalah satu Gunung Kidul, Yogyakarta, untuk mewakili tanaman-tanaman yang DPL rendah. Kita kembangkan di sana di Gunung Kidul. Target kita di 50 sampai 100.000 pohon. Udah dicoba, udah lihat. Sudah tanam. Udah mulai. Sudah 4.000 pohon. Riset kita juga bahkan sudah ada yang berbuah. Terus kemudian di Pamarican itu mewakili. Pamarican itu daerah mana itu? Sebelum Pangandaran. Oh ya, berarti masuk Ciamis juga. Masuk Ciamis dengan DPL yang rendah. Lebih rendah lagi. Sebagian Cikatomas, Tasik juga kedepannya akan berkembang ke sana. Kabupaten ada Tasik, kabupaten. Tasik kabupaten ya. Kalau Cikatomas tuh. Cikatomas itu kabupaten. Kabupaten. Terus kemudian di area sini. Minimal berapa itu minimal DPL-nya? Minimal 0 bisa. Nempel pinggir laut bisa. Pinggir laut. Artinya variannya juga disesuaikan. Berbeda. Ada varian justru yang di bawah itu yang keren-keren Pak Haji. Ada SWI, ada Roro. Tapi yang kecil-kecil, agak kecil mungkin ya. 1 kiloan. Wah, luar biasa. Ada. Jadi segmentasinya begini. Ada yang minta disuplai 1,3 kilo. Sementara ini ada eksportir yang mau ke Dubai. Dubai itu 1-2 kontainer per minggu, itu kebutuhannya 1 kilo 3 biji, 4 biji gitu. Kalau sekarang Mang Thoyib, ada ini nggak alpukat dari impor, ada nggak? Kita sedang proses kembangkan. Nggak? Dari luar ada yang masuk nggak? Belum ya, saya dengar. Banyak. Oh, banyak juga masuk ke Indonesia. Iya. Oh, berarti tantangan kita juga itu ada. Dia. Dan satu hal lagi yang asik, ternyata Pak, alpukat dari luar yang masuk ke Indonesia itu hanya alpukat khas dan keluarganya khas lah. Khas itu alpukat Australia. Yang kembangkan yang biasa kita kenal itu alpukat Australia aja. Itu buahnya kecil-kecil, 1,6 kilo, 1,5 kilo kecil, dan itu yang masuk ke segmen restoran. Harganya juga ratusan ribu per kilo. Nah, ketika itu kita kembangkan di Jawa Barat sudah ada kembangin. Beberapa kawan kita itu dagingnya berubah. Rasanya gurihnya tetap, tapi dagingnya berubah. Kalau impor itu dagingnya pucat. Begitu kita tanam, hasilnya kuning. Lebih bagus, kuning. Lebih bagus. Bahkan ketika eksportir itu kita kasih sampling, nih kayak gini. Wah, keren ini. Artinya apa? Potensi di kita untuk ekspor sangat besar. Sangat dan bagus. Itu kebayang kalau apalagi saya dikatakan sebagai food superfood, kebutuhan dunia itu sangat besar sekali.
Makanya, sementara ini yang nguasain kan Meksiko, 1,8 juta ton per tahun ekspor. Kita hanya 500.000 ton, masih banyak lagi. Kita juga udah mulai ada yang ekspor. Ada. Nah ini artinya sahabat-sahabat Budi semua, seluruh para pelaku tani ini jangan khawatir karena marketnya sangat luas sekali ini kan. Dan Tasik, Priangan Timur, Ciamis, Jawa Barat, gitu kan. Belum bicara luar Jawa ini kan. Belum. Di Jawa saja yang relatif perkotaan sumber pasarnya, lalu jelas lahan juga dibandingkan dengan luar Jawa kan lebih luas luar Jawa. Iya, betul. Artinya kita masih punya potensi yang bisa dikembangkan. Di Jawa sendiri ya termasuk di Jawa Barat ini kan lahan-lahan semacam ini dioptimalkan ya. Priangan Timur, Pak. Ya. Bisa tumpang sari nggak itu? Sangat. Bapak bisa lihat ini saya dengan Thales Pratama, Thales Bogor. Ya. Sebelah sini saya dengan jeruk Garut. Ya. Sebelah sana saya dengan kencur. Sebelah sana dengan jahe. Jadi kalau alpukat mah bisa dengan apa aja. Kopi bisa. Jadi toleran ya jeruk alpukat mah bebas lah. Ini jarak tanamnya aja. Jarak tanam paling berapa? Jarak tanam kalau saya untuk kemitraan 1 hektar maksimal 200 pohon. Jadi 10 kali 5. 10 kali 5. Ya, nanti tengahnya bisa tumbang sari. Kalau ini karena kebetulan ini. Jadi jarak itu berapa meter paling? Lebarnya 10 meter. 10 meter. Antar baris 5 meter. 5 meter. Bisa 6, bisa. Jadi 1 hektar jumlah 200 tadi. 200. Kalau 200 itu kalau panen nanti aja lah puncaknya gitu kan. Kalau dia puncak. Itu berapa ton itu? Jadi kalau 1 hektar. Alpukat itu ketika belajar panen itu bisa ada yang 5 kilo, ada yang bisa sampai 20 kilo. Nah, itu berproses sampai mendekati 6 tahun. Ketika alpukat itu usia 6 tahun, itu udah baik dari rasa, dari bentuk, dari produktivitas, itu sudah mulai stabil. Jadi sudah layak dikompetisikan. Tapi kalau panen pertama, kedua itu masih, rasa masih begini, masih begitu. Diajar kene lah. Diajar kene. Nah, nanti tahun ke-6, tahun ke-7 baru kita stabil. Nah, itu angka 1 kintal per pohon. Per pohon. Itu mudah dicapai. Per pohon. Per pohon. Jadi kalau kita tadi berapa 1 hektar itu tadi 200 kali 1 kintal 20.000 kilo. 20 ton gitu kan. Sekarang per kilo berapa sih harga sekarang? Kalau di pengepul petani ngejual ke pengepul mungkin 8.000, 5.000. Ya. Kalau kita nanti berharap bahwa petani itu bisa jual di 10.000. Ya. Nah, inilah nanti mungkin bicara kualitas juga kan? Kualitas. Termasuk kalau bicara ekspor sendiri itu kualitas. Tidak hanya sekarang kan sudah zamannya sekarang sudah tidak bicara lagi kuantitas, sudah bicara kualitas. Karena persaingan ya dalam rangka persaingan bebas lah, era globalisasi, teknologi yang mudah kan menginformasikan apa produk itu, persaingan nanti betul. Tadi Bang Toi bagaimana pembinaan ini? Tadi mitra-mitra dari masyarakat, termasuk yang rumahan, itu yang paling penting adalah pembinaannya. Sehingga SOP-nya penanamannya, jarak semua, pemupukan dan sebagainya harus diikuti, tidak lepas. Kalau dilepas itu mohon maaf terlalu beresiko. Artinya kita belajar dari program-program pemerintah. Kebanyakan tidak ada pendampingan. Dilepas, mungkin pendampingan awal ada. Tapi ketika mendekati panen dan persoalan teknis di lapangan, mesti tanya kemana? Benar. Lempar sono, lempar sini. Akhirnya bubar. Jadi dari situlah akhirnya kita berbenah. Program pemerintah itu sangat bagus. Modal semua udah dikucurkan. Hanya saja ya butuh kayak orang-orang kami begini yang mau peduli untuk kemudian ayo kita rangkul. Tapi ini juga ada kerjasama kan dengan petugas pemerintah di pertanian. Ada PPL kan? Kebetulan kami buka pintu mangga kadir. Dari teman-teman kecamatan saya informasikan mangga silahkan. Mau belajar mangga, mau nompleng nama mangga, mau apapun mangga, yang penting manfaat. Ya, yang penting. Kalau mudarat jangan. Ya, mereka diuntungkan lah sebetulnya kan. Diuntungkan lah. Pemerintah melalui dinas pertanian atau kalau ada dinas perkebunan misalnya akan sangat diuntungkan. Artinya banyak pihak-pihak masyarakat yang bisa memanfaatkan, mengelola daripada sumber-sumber alam yang selama ini tidak dimaksimalkan, belum optimal, sayang gitu kan. Padahal ini bisa jadi nilai ekonomis gitu kan. Segala sesuatu kalau dikelola, tapi jujur harus profesional sekarang. Kalau nggak ada profesional, ya wassalam semua kan.
Makanya harapan kami ya Kang Thoyib ini kita support lah semua teman-teman semua, karena tantangan selalu ada. Tidak ada yang namanya usaha, langkah yang tidak ada hambatan. Betul. Selalu ada tantangan. Kalau ini alam, ya. Kalau bicara pohon, ternak itu selalu berhubungan alam. Salah satunya ya alhamdulillah. Ya kita juga selalu ya mendekatkan diri pada Allah karena alhamdulillah kalau bicara panas kita gratis, angin juga nggak beli gratis, gitu kan. Nggak perlu modal kipas angin. Ada hama dan lain sebagainya. Nah makanya doa itu juga penting. Betul. Ya Kang ya. Betul. Saya percaya lah teman-teman di sini kita upaya secara teknis juga lahan kita siapkan, lalu juga pembinaan tadi betul sepakat saya, karena pernah saya di pemerintahan kadang-kadang kelompok tani atau mereka yang ini tidak tuntas ke pembinaan, dilepas di tengah jalan, akhirnya nggak selesai, mubadir akhirnya. Kasih bantuan ini tiba-tiba akhirnya nggak ada, kasih kandang habis semua gitu kan, karena di tengah jalan ya mulai misalnya pemupukannya berapa per gramnya berapa hari, ada waktunya segala gitu kan biasanya. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita akan lebih banyak belajar ini. Ini baru satu jenis ini alpukat gitu kan. Ya, tapi satu jenis saja tadi bisa variasinya berapa tuh? Ratusan. Jadi ada klaster-klaster yang tinggi, rendah, tapi intinya di ketinggian berapapun sebetulnya ada. Ada. Ya, asal kita jeli ya dan tahu bahwa inilah yang cocok gitu kan. Pertama marketnya. Yang nerima mana, siapa? Kualitas seperti apa? Betul. Bagaimana mengelolanya? Setuju. Market dulu. Jangan gini kan suka ada. Wah ini cepat berbuahnya. Betul. Gancang, gampang. Ayo pas panen, nu meuli. Kemakan iklan. Pecah jaeta, korban iklan. Jadi ningali heula pasar kan. Akhirnya ujungnya kan nilai ekonomis kita. Betul. Upaya kita, ikhtiar kita, ujungnya ada nilai tambah, nilai ekonomis. Betul. Pasarnya kejarnya kemana? Kejarnya misalnya ke tipe A. Betul. Itu marketnya. Ya udah itu yang kita kejar. Lahannya ada. Betul. Jangan pasarnya jelas tipe A, kita bikin tipe C. Betul. Akhirnya tipe ada kan sesuatu, mungkin ada ya Bapak Kang Thoyib pasti kan ada tipe yang memang mudah ini mah. Betul. Dialungkeun ke jadi cenah gitu kan. Kan pas jadi meuli. Ada yang kita kembangkan salah satunya Pak Haji. Rasanya biasa saja. Iya. Tapi produktivitasnya keren. Iya. Kemudian nggak putus terus berbuah terus. Tapi bicara kualitas ya biasa aja. Tapi itu juga perlu kita kembangkan untuk pasar mengisi pasar ketika yang lain tidak berbuah, dia berbuah. Ya klaster lah. Mohon maaf ya kita bicara seperti di perumahan aja kan. Ada perumahan yang tipe besar yang 2 lantai, ada tipe 1 lantai, ada tipe 70, tipe 56, tipe 36. Ada tipe ting juga. Itu tipe ting gitu kan. Itu SSSS sangat kecil sekali sisi susukan yang istilah doang. Artinya lihat pasar dulu, ini pasarnya kemana. Betul. Artinya mana yang lebih banyak, tapi dalam satu perubahan sendiri waktu itu juga semua tipe dibuatkan. Cuman nanti ada jumlahnya mana yang segmentasinya. Banyak ini ada, tapi pasar sama. Di pertanian juga, saya kan baru tahu, ini varian tahunya kita masyarakat jujur saja, tahunya alpukat, hiji alpukat. Ternyata banyak alpukat sampai ratusan ini. Nah ini mungkin masyarakat dan sahabat-sahabat Budi juga tidak pernah tahu bicara alpukat, hanya tahu kita menikmati alpukat, caranya bagaimana. Dan hari ini ya kita melihat Kang Thoyib yang hari ini fokus lah, ya fokus alpukat gitu kan. Sesuai bajunya juga baju alpukat ini. Alpukat Panjalu. Alpukat Panjalu ini. Semangat lah ya. Dan kita nanti kita lihat ke lapangan, nanti kita lihat pohonnya bagaimana. Termasuk ada mungkin para petani yang begitu luar biasa. Nah, sahabat-sahabat Budi ya kita setelah berbincang-bincang ini di paling tinggi nih. Ini kantor pusatnya nih. Kantor pusat Bang Thoyib di sini lah. Kita melihat sini tempat yang untuk istirahat enak ya, untuk diskusi malam hari, tempat ya, insya Allah ini sangat nyaman sekali lah. Orang yang kalau stres mau ke sini aja lah istirahat, sambil belajar ilmu pertanian, ya. Dan di sini istilah tadabur ya kan, mensyukuri nikmat yang dari Allah, alam yang luar biasa. Dan doa juga di sana, di sini insya Allah cepat dikabul lah, karena paling tinggi ini dekat ke langit ini. Amin ya. Ya kan, kita nanti lihat ke lapangan. Ya, nanti saya mau unjukin ke Pak Haji tentang ini Pak Haji, tentang program BUMDUS nanti di kampung. Oh siap. Gitu. Jadi kita cerita tentang marketnya di sana. Kita lihat nanti ke lapangan. Siap. Ya. Ini sambil lah ya. Silakan, ayo
ini mungkin perlunya pendampingan semacam inilah Kang Toi, pada pendampingan kepada masyarakat yang menjadi mitra itu. Artinya pendampingan ini penting, jangan mereka asal tanam lalu mereka pikirannya cepat produksi, ternyata ada hal lain yang memang walaupun dalam cepat produksi tapi sisi lain bicara kualitas. Makanya pendampingan ini seperti Kang Toi dengan mitranya terus dijaga, harapannya berkesinambungan itu kan. Tidak cepat produksi tapi akhirnya selesai gitu kan, justru ini harus ada berkesinambungan. Makanya pendampingan itu menjadi penting sehingga mereka memahami bagaimana tipikal karakter daripada alpukat itu sendiri, karena varietasnya sangat berbeda-beda sekali gitu. Perlakuannya berbeda.